begitu dapat email dari YouTube yang dimana pihak YouTube mengatakan bahwa mereka menghapus videoku yang konten yang waktu 2 hari yang lalu. Hai, halo, assalamualaikum, balik lagi guys. Balik lagi, saya nggak boleh. Hai, halo, assalamualaikum, balik lagi aku. Semoga mulai bikin pikiranku kemana-mana. Jadi di video kali ini Boke mau sedikit curhat tentang kejadian hari ini. Sorry. Ini penting sih. Ya wis kok pokoknya. Nah, jadi setelah dia sekolah, setiap hari Boke itu tambah kerjaan untuk kerjaan PR-nya dia yang sebanyak ini, dan kemudian dia juga sudah berubah wujud menjadi sudah tidak gemuk lagi, guys. You see, as you can see. Dulu pipinya itu gembil banget di sini dan tangannya juga sayang udah diam. Dan sekarang dia sudah agak sedikit seksi, langsing sedikit kayak gitu-gitu. Oke. Jadi mungkin video ini nggak bakalan Boke edit, nggak bakalan banyak sound effect ya, karena ini videonya kayak urgent banget. Jadi hari ini juga langsung tayang insya Allah. So saya mau sedikit curhat tentang tadi pagi jam 6 begitu dapat email dari YouTube yang dimana pihak YouTube mengatakan bahwa mereka menghapus videoku yang konten yang waktu 2 hari yang lalu, yang dimana viewernya sudah alhamdulillah 120.000 kalau nggak salah ya. Mereka menghapus, dan dengan yang jelas mereka ngasih kenapa mereka menghapus video itu, dan di situ mereka bilang bahwa video itu tidak pantas, dan kemudian mereka juga bilang katanya melanggar pedoman komunitas YouTube. Dan saya tidak mau bersuuzon kepada siapapun, karena yang namanya haters itu gonna be hate no matter what. Jadi whatever we do is all wrong itu di mata haters. Tapi saya pribadi, saya sangat positive thinking, karena saya tahu 99% yang menonton Boke Meme adalah orang-orang yang sangat baik dan orang yang sangat positif. Dan di video itu juga saya rasa tidak ada yang namanya adegan-adegan yang tidak baik. Yang jelas video itu mengandung 99% adalah humor dan naturally, alias ya video yang mengalir begitu saja. Yang setiap kalian tahu bahwa setiap Boke Meme bikin video itu adalah video yang natural, kemudian walaupun memang terkonsep judulnya dan segala macamnya, propertinya, cuma untuk misalnya untuk kayak settingan itu nggak ada sama sekali. Jadi ketika Boke kena take down dari pihak YouTube, saya itu agak sedikit mikir ya, kok bisa sih. Kemudian Boke lihat ulang lagi videonya, karena videonya tuh masih ada di HP saya, editannya tuh masih ada, dan Boke pikir sama suami, Boke juga bilang sama suami, kok bisa sih, sambil ketawa-tawa, sambil kayak lucu kayak gitu, kok lucu sih, kok bisa sih. Kemudian Boke lihat lagi, oh mungkin ada di adegan ini kayak gitu-gitu. Jadi saya itu sangat positif sekali. Jadi waktu ketika YouTube menghapus itu, jadi saya agak malah senyum-senyum ya, agak sedikit kaget tapi kemudian senyum. Oh iya berarti ada di adegan ini. Jadi pas dia itu naik ke atas koper, kemudian waktu dia masuk ke dalam koper, mungkin di 2 adegan itu kemudian pihak YouTube mengatakan bahwa video itu tidak pantas untuk di-publish. Jadi mereka meng-take down videoku. Tapi Boke sedang mengajukan banding, tolonglah dilihat lagi kesalahannya itu di mana sih sebetulnya. Jadi kayak kaget ya. Padahal kemarin itu Boke sempat nonton kontennya Dimas Zainal yang tentang dia itu juga kena teguran teguran pedoman komunitas YouTube, teguran pedoman YouTube lah, pokoknya kayak gitu-gitulah ya. Dan Boke tuh sampai batin gini, oh iya ya, jadi kita bikin konten itu harus betul-betul yang hati-hati banget kayak gitu. Dan menurutku saya sudah sangat hati-hati sekali, dan itu jadi kejadian di setiap video tuh kayak dia kayak gini lah, dia kayak dia beginilah begitu, itu tuh nggak disetting sama sekali. Jadi itu terjadi begitu aja. Tapi ya udahlah ya, karena itu udah terjadi, dan pihak YouTube mengatakan bahwa itu adalah bukan teguran dan Boke kena sanksi. Tapi kalau misalnya diulangi lagi dengan video-video yang kayak gitu, oke, mungkin nanti dapat sanksi ya.
dapat sanksi 1 minggu nggak bisa upload video, 1 minggu nggak bisa story di YouTube, 1 minggu nggak bisa upload di komunitas kayak gitu-gitu sih. Jadi ya sekarang agak hati-hati aja gitu, karena memang di kontennya juga kan ada dia ya yang masih di bawah 18, jadi it's a little bit difficult, tapi we try the best. Kita melakukan yang terbaik, karena bagaimanapun sebetulnya kontenku itu adalah konten yang sangat you can say something. Guys, this is my laptop. Pamer. Yes, this is my laptop. Aja pamer kok tiaduk maning nih YouTube. Lah kayak kejadian-kejadian kayak gini kan. Oke, they know. Jadi kayak kejadian-kejadian kayak gini tuh, I know. Can you sit properly? Nah, jadi kayak kejadian kayak gini tuh kita nggak disetting sama sekali, kayak ya udah kayak gitu ngalir gitu aja. Dan emang setiap hari behind the scene-nya itu emang kita selalu kayak gitu, kayak dia jahilin aku jahilin dia, itu is always happen every day, kadang sampai nangis dan segala macamnya. Itu emang kita udah kayak gitu, kayak emangnya kayak yang apa ya, memang kita tercipta untuk kayak ngejailin satu sama lain. Yang dulu ya macam kayak kue lah. So terus katanya lagi YouTube bilang, katanya kalau nanti misalnya ada yang minta kamu bikin konten macam-macam, nanti laporin aja akunnya gitu. Padahal itu kontennya demi Allah itu tuh kayak 99% itu humor lah pokoknya. Mungkin bagi kalian yang udah nonton, kalian tahu lah ya, itu kontennya tuh lucu banget. Sampai waktu Mbok ngedit videonya itu kita maksudnya Mbok itu kayak ketawa-tawa, ya ampun dia kok lucu banget sih, kok gini banget sih, kok kayak it's a normal. Kalau menurutku itu sangat normal. Dan ya pokoknya agak sedikit sedih, tapi sedihnya itu nggak kayak 50%, kayak mungkin 20%, karena memang kita kan karena memang waktu itu kayak waktunya itu jadi kayak sia-sia gitu kan, kayak ngedit satu video aja kadang bisa 1 hari 2 hari, dan itu dilembur sampai kadang jam 1, jam setengah 2 pagi. Dan pokoknya di video itu ya jadi pelajaran aja, supaya nanti kedepannya bikin video itu pokoknya harus betul-betul hati-hati banget ya, betul-betul dari YouTube itu. Jadi sekarang ya kita nggak bebas untuk kayak mengekspresikan segala hal. Yang jelas ketika konten yang kayak gitu aja kadang bisa kena take down, apalagi konten-konten yang memang sangat tidak pantas ya, menurutku kayak gitu sih. But I'm not going to say, right Genevieve? Apa sih? Kok ngerti beli sih ngomong apa? Oke. Dan seharusnya hari ini tayangnya itu video Mbok review Rumah Majikan. Tapi sebelum kita lanjut ke video itu, Mbok sedikit klarifikasi dulu masalah video yang kemarin. Nanti misalnya kalian tanya, kok tiba-tiba videonya udah nggak ada sih, kok tiba-tiba videonya mau ditonton tuh nggak ada. Jadi ya emang di take down sama pihak YouTube kayak gitu aja sih. Yang dulu kayak gue ya dulu ya sedih dulu, kok ngerti dulu. Terus YouTube delete our video. Bisa? No, dia nggak tahu lah. It's okay, no problem. Ya kesalahan kita. Kenapa kita bikin videonya kayak gitu? So you don't be so naughty, okay? Makanya kalau di video itu jangan nakal-nakal, jangan usil. Yap, so guys, jadi itu saja untuk video hari ini. Mudah-mudahan kejadian hari ini tuh bisa menambah lebih semangat lagi. Kemudian mudah-mudahan ada manfaatnya juga. Kemudian mudah-mudahan kedepannya jauh lebih baik lagi. Pokoknya hal-hal yang baik lah. Setiap kejadian itu pasti ada hikmahnya. Dan setelah video ini, insya Allah nanti video Boke review. I don't know. Clownfish? I don't know. Is it poison? I think so.
Jadi setelah video ini insya Allah nanti Boke review rumah majikan yang baru. Kalian jangan sampai ketinggalan. Mudah-mudahan tidak melakukan kesalahan lagi. Amin. Mudah-mudahan tidak melanggar pedoman komunitas YouTube lagi. Amin. Ya Allah. Jadi harus lebih hati-hati lagi sih ya. Terima kasih sudah mengikuti vlog kita. Nantikan di vlog selanjutnya. Assalamualaikum dah. Sayang, assalamualaikum. Bye. Dah, bye bye. Sayang, assalamualaikum. Sayang. Bye. Assalamualaikum dah.